lumayannya satu mobil kayak Brio kali ya. Halo Bola Lovers, kembali hadir di acara Futsal Talk, acara yang membahas tentang perkembangan futsal di Indonesia. Kali ini saya Dwi Anggoro bersama bintang tamu kita Angga yang punya Rai Sport nih. Ya, sesuai dengan nama tadi Rai Sport, kita akan membahas tentang seluk-beluk bisnis aparel di Indonesia nih, mulai dari custom jersey hingga istilah apa disebutnya nih, galeri katalog ya. Iya betul. Nah, oke nih, Bang Angga nih, ini gue pengen tanya belak-belakan dulu nih sebenarnya nih. Omset Rai Sport nih hanya dengan berbisnis jersey dan kayak katalog kayak gini sebulannya berapa? Kalau buat sebulan sebenarnya nih ya, kalau lagi di kala normal sih sebenarnya lumayan sih. Lumayannya satu mobil kayak Brio kali ya. Wah, satu mobil sebulan ya, satu mobil Brio. Iya. Mungkin bisa. Itu omsetnya. Omset tuh. Oke. Ya. Itu sebulan tuh kalau normal ya. Normal. Cuman kalau lagi peak-peaknya Innova apa ini nih, apa namanya? Tergantung sih, tergantung dari rezeki ya sebenarnya. Tergantung, kalau misalkan lagi bagus sih, kita kan juga ada tuh kayak penjualan lagi turun naik dagang ya, itu beda-beda. Tapi kalau lagi bagus ya bisa sih kisaran ya second-secondnya Innova bisa. Second-nya Innova. Oh, sebulan ya? Sebulan. Gua udah langsung pengen bisnis aparel nih jadinya nih. Oke. Bisa nggak nih ceritakan nih Bang Angga nih, ketika awal ngebangun, apakah langsung gitu kan punya konveksinya, punya itu tokonya atau segala, atau apa dulu yang waktu Bang Angga bangun pertama kali? Gitu. Oke. Kalau untuk ngebangun pertama kali mungkin sejarah Raya ya. Pertama sih kita juga nggak langsung punya produk sebenarnya, nggak langsung punya brand Raya. Tapi pertama itu kalau basic dari gue nya sih sebenarnya lebih ke dagang biasa. Dulu pas ngampus itu, jadi dagang macam-macam, dagang baju bola. Kan dulu kan jadi banyak baju bola grade ori tuh. Grade Banyak banget grade ori, Thailand gitu kan. Mungkin dari situ pertama tuh, gue cuma modal 300.000. Mulai dari situ, belinya dulu kan zamannya BBM tuh. Wah itu seru banget sebenarnya. Kebetulan teman BBM gue banyak. Nah, mungkin sampai 2.000 lah, 2.000 lebih tuh teman BBM tuh. Saya itu ping-pang. Nah, itu dia tuh banyak. Nah, tapi alhamdulillahnya dari mungkin banyak temen di kontak BBM gitu ya. Jadi mungkin jualannya gampang. Nah, terus dari situ coba buat update. Karena banyak yang mau beli jersey kayak gitu, jersey GO kayak gitu. Pas mau mereka pada DP, kita beli juga kan ada tempatnya ya buat belinya lah. Terus habis itu ternyata banyak peminatnya. Dari situ ngumpulin modal dan mulai pas kuliah itu, awal kuliah jualan. Tahun itu berapa tuh? 2012 akhir. 2012 berarti udah 8 tahun ya ngebangun awalnya tuh. Kalau Rainya belum. Rainya belum. Kalau mulai ya betul. Nah, cuman dari situ akhirnya banyak juga yang beli, yang minat, akhirnya makin lama bisa ngumpul duit tuh. Jadi mau jajan, mau apa semua tuh ya. Terus dari situ akhirnya jualan pulang kampus, jualan pinggir jalan. Jadi ada yang mesen, nggak punya modal kan dulu, ada yang mesen, akhirnya kita kasih kontaknya, ntar kita anterin deh kalau misalkan masih di daerah kita. Tapi kalau kita nggak daerah kita gene kayak gitu. Terus kedua jualannya jualan kerudung di kampus, terus jualan celana. Itu pas jualan kerudung lo nggak nyoba pakai juga kan? Enggak lah, itu kalau dicoba pakai ntar jadinya kayak Lucinta, bisa jadi. Lanjut. Oke, terus dari situ selang jualan macam-macam, pokoknya gue nggak jual jersey aja, jual kerudung, celana dan lain ya, berjibaku lah itu selama 2 tahun tuh, 2012 ke 2014. Nah, terus selang berapa waktu gue ada orang waktu itu akhirnya punya toko baju bola waktu itu di Cibubur, di kawasan Cibubur, punya toko baju bola. Terus satu-satunya toko mungkin dibilang di daerah ini yang grosir. Waktu itu kita dapat harga murah, jadi orang ambil, reseller kita juga banyak kayak gitu. Dari situ akhirnya ada orang yang nanya, Bang bisa custom nggak? Bisa custom baju bola nggak? Waduh, pertama bingung kan, nggak tahu bahan, nggak tahu sablonan, nggak tahu deh pokoknya, intinya taunya bahannya gini, nggak tahu, awam banget di konteks itu. Akhirnya pas kita coba, yaudah deh kita iyain aja, bikin berapa banyak, ya lumayan nih kalau dikalkulasi. Kita juga nggak tahu harga tuh, tapi kita searching, ternyata harganya sekian. Yaudah kita coba bikin, yaudah bisa, waktunya berapa lama? 1 bulan. Akhirnya pertama bikin tuh ada maklonan itu di luar kota, itu juga masih temen lah, bikin di sana. Terus tanya-tanya gimana caranya gini, untuk ukuran kayak gimana, masih awam lah pokoknya. Dibilang sama produk sekarang tuh, Raya sekarang mungkin jauh berbeda lah
dari polanya atau gimana. Intinya belajar akhirnya dapat yang pas polanya baru sampai sekarang ini. Itu 2000, intinya Rai itu 2014. Pertama lu emang sama sekali lu gak punya konveksi, gak punya pengalaman segala macam, dan itu lu harus nyerahin. Untuk konveksinya mungkin lu udah langganan sendiri Betul. Tapi dari situ lu udah mulai tuh fokus gimana langsung belajar semuanya tuh bahan-bahan dan segala macamnya itu. Betul. Jadi belajar sekaligus, jadi nyari bahan gitu kan, nyari tempat-tempat bordir, sablon yang bagus. Belum punya mesin waktu itu juga. Jadi benar-benar semuanya ngoper gitu, tapi modal pede aja. Jadi dulu belum ada rayanya juga, orang custom itu nggak mau nggak kita pakai Raya? Nggak mau bang, karena brandnya belum terkenal gitu kan. Brandnya gue nggak tahu apa gitu kan, gue pengen kayak Nike-Nikean, Adidasan. Oke lah kita terima gitu kan, karena cuan-cuan juga kan lumayan. Oke lah, dari situ ada customer satu, mungkin sekarang juga masih reseller kali ya, masih ada, pokoknya ada perusahaan. Dia pertama kali yang mau pakai Raya tuh, kita kasih harga, diskon, karena dari situ baru mulai. Kita akhirnya waktu itu kerjasama sama Timnas Takraw. Timnas Takraw. Karena kan Timnas Takraw waktu itu di Popki ya. Di Popki ya. Waktu itu dari lagi pelatnas di Popki itu mungkin lumayan lama sih di situ. Nah dari situ Timnas Takraw, nama kita udah lumayan nih. Ternyata support mereka, kita dapat tuh hampir semua daerah yang gunain sepak takraw di Indonesia dapat tuh. PON. Waktu PON di Bandung kalau nggak salah. Nah itu dari situ dapat semua, baru masuk ke futsal. Nah, futsal tuh langsung ke Black Seal ya, yang langsung juara? Apa sebenarnya enggak. Sebenarnya itu kita dari pertama itu Cosmo. Cosmo belum ada aparel, dibilang paling pertama mungkin waktu nawarin Rai ya. Waktu itu dari Cosmo, PON DKI. Dari PON DKI baru sebenarnya ada lagi beberapa, terus ada langsung ke Black Steel. Ada Black Steel tuh lagi naik-naiknya banget sih. Habis itu udah langsung ke melebar ke semuanya lah sampai sekarang nih. Ada saran nggak nih buat dari Angga nih pas pertama kali kan, yang pasti banyak juga yang pengen bisnis aparel tapi nggak punya konveksinya atau segala macem, otomatis kan jadi reseller dulu nih. Apakah emang baiknya jadi reseller dulu atau langsung punya brand sendiri? Kalau dibilang jadi reseller dulu atau punya brand sendiri dulu, modal pede sih sebenarnya. Lebih baik kalau gue pribadi emang dasar jiwanya pengen punya sendiri gitu, pengen punya apa ya, pengen buka sesuatu yang berbeda gitu, jadi nggak mau yang punya orang dijual gitu. Tapi kalau buat teman-teman sih, kalau misalkan mau mulai sebenarnya sih intinya bisa dagang dulu, dari bisa dagang terus mencoba buat di aparel, cari seluk-beluknya dari bahan, terus nyari dari sablonan. Sebenarnya nggak punya alat dulu nggak apa-apa sih sebenarnya, masih bisa maklon lah. Setidaknya lu punya tim marketing buat brand lu, buat kan sekarang zamannya medsos banget nih. Ya, betul. Dari medsos itu dibuat serapih mungkin biar orang menarik, karena kan sebenarnya medsos itu kan toko kita. Nah, kalau orang udah ngeliat toko kita bagus, pasti orang iya nih bagus nih, logonya bagus, ini bagus. Nah, mungkin dari situ pasti orang ada yang ngelirik, oh iya nih coba deh bikin di sini. Mungkin dari situ. Mungkin tanpa nggak usah harus ada punya mesin nggak apa-apa sih. Yang penting pertama modal berani, terus kedua itu lo bisa marketingnya bagus, terus bisa punya toko online-nya bagus, karena sekarang kan online semua kan. Iya betul. Terus juga punya ciri khas di brand lo tuh apa gitu. Karena sebenarnya kan banyak nih brand-brand sekarang yang lokal itu udah pada bagus. Udah jebut banget. Udah banyak banget, selain Rai pun banyak lah gitu, punya ciri khas masing-masing. Emang kalau ciri khas Rai kan dari pertama waktu itu kan kita emang di batik banget tuh. Kita pakai batik asli. Pakai batik asli. Terus habis itu orang kalau nanya, "Bang, bikin di Rai pakai batik bisa nggak?" Pasti bisa gitu. Karena kan emang rata-rata semua customer kita pakai batik gitu. Itu sih yang intinya di ciri khas di brandnya tuh apa? Ciri khas dan keberanian ya, pede. Iya, betul. Soal masalah kayak bahan segala macam kayaknya hampir sama semua. Betul, ya bisa lah ya. Betul. Konveksi di Indonesia lah ya. Betul, jadi tinggal emang ciri khas kita punyanya apa seperti itu dan pede untuk ngejualinnya kayak gitu kan. Betul. Nah, itu kan seiring waktu berarti tinggal bagaimana marketingnya, kemudian menjalin kerjasama sama dengan istilahnya klien, sponsor dan segala macam biar ngejaga hubungan baik ini Rai kan dengan para pelanggannya. Betul, berarti itu kan. Nah kemudian ini kan ada masa-masa kayak gini, misalnya masa pandemi kayak gini yang kebanyakan pasti kan bisnis, wah bisnis susah nih, banyak aparel juga yang tutup sama segala macam. Nah kalau dari sisi Rai sendiri gimana cara menghadapi di masa pandemi atau nggak masa sulit? Mungkin nggak hanya ada pandemi, mungkin di masa depan ada ekonomi sulit atau segala macam, jadi tantangan juga. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Rai di masa-masa kayak gini? Iya, buat di pandemi ya sebenarnya.
Kalau dibilang omsetnya turun, pasti turun banget sih. Benar-benar efeknya luar biasa ya. Buat mungkin bukan di aparel aja, mungkin di bidang usaha lainnya pasti parah banget gitu kan. Tapi sih yang kiat-kiat terakhir udah dilakuin mungkin dari diskon, terus buat artikel baru, terus mungkin kita buat apa ya, buat seenggaknya produk-produk yang setidaknya dibutuhkan lah gitu. Misalkan atau enggak kayak sekarang nih dari sepedahan kan, kita buat misalkan sepeda kayak gitu, jadi mungkin orang kan bisa custom juga gitu. Gimana riding the wave aja ya. Betul. Soalnya kalau kita nggak ikutin alur tuh kayaknya susah juga gitu. Jadi seenggaknya kalau kita mau terus maju ya ngikutin zaman juga. Kalau di pandemi ini dibilang omset turun pasti turun gitu. Cuman ya gimana kitanya buat bertahan itu banyak cara lah sebenarnya. Banyak cara buat memenuhi semua, dari karyawan gitu kan, dari bayar mungkin listrik toko, terus mungkin bayar produksi dan lain-lain. Itu tuh banyak cara sih sebenarnya. Yang penting tinggal bagaimana menghitung ulang lagi mungkin ya pemasukan, pengeluaran, dan istilahnya perkiraan kedepannya seperti apa kayak gitu berarti ya Bang Aga ya. Nah terakhir nih buat Bang Aga nih, untuk yang ingin memulai bisnis nih, entah dia mungkin jadi reseller atau mungkin dia akan punya brand sendiri, ada tips atau saran ya buat mereka-mereka, mungkin gue juga nih atau pengen bikin aparel sendiri kan. Okay. Apa tuh saran yang paling utama tuh? Saran paling utama buat teman-teman yang mau buka aparel tuh mungkin satu tadi keberanian ya, terus siap buat ngadepin semua situasi, entah itu situasi yang paling mungkin down banget atau enggak situasi mungkin lagi banyaknya juga orderan, itu tuh harus siap sih. Mau banyak orderan mau sepi orderan itu harus siap banget. Terus juga dari apa ya, kalau modal mungkin itu belakangan ya. Kalau modal modal malah belakangan, yang penting keberanian dulu. Betul nih. Karena kan kalau misalkan orang lu mau buka brand tapi lu mau custom, itu sebenarnya orang kan wajib DP kan sebenarnya. Kalau kita wajib DP, jadi itu bisa belakangan sebenarnya. Yang penting lu ngebuat tadi tokonya lu bagus gitu kan, toko online bagus, karena orang kan sekarang mungkin kalau misalkan lagi zaman pandemi gini nggak ke toko ya, tapi buy online kayak gitu. Jadi toko online-nya harus bagus. Terus juga ya itu ciri khas dari sebuah brand tuh kayak gimana. Itu sih mungkin yang mungkin kalau mau buat brand baru ya kayak gitu. Nah tuh inget tuh lo modal nomor sekian lah, yang penting berani dan punya ciri khas nih. Apalagi kalau mau susah-susah bisa jadi reseller dulu ya, nggak punya alat konveksi dulu seperti itu ya. Yang penting nyari ilmu sama keberanian. Oke. Mungkin demikian aja tuh buat yang ingin punya bisnis di masa sulit kayak gini. Mungkin bisnis aparel bisa salah satu taktik ya, atau apa istilahnya, salah satu pendapatan lah buat kita nih untuk menghidupi sehari-hari nih. Yang pasti kata Bang Angga tadi, keberanian adalah yang nomor satu, dan yang pasti juga ada ciri khasnya. Soal modal bisa dibangun belakangan selama kita punya keberanian tadi. Apalagi sosmed dibangun gratis sebenarnya Bang Angga ya. Dan itu sosmed adalah toko kita. Oke. Di episode kali ini ada giveaway dari Resport. Kalian cukup menjawabnya di kolom komentar video ini nanti. Pertanyaannya adalah dari tahun berapakah Angga membangun Resport? Kalau yang perhatiin baik-baik videonya pasti akan tahu jawabannya. Langsung terus di kolom komentar, 5 komentar terbaik akan dipilih mendapatkan giveaway langsung dari Resport nih. Oke, jadi langsung aja tulis. Mungkin sampai sini saja episode Futsal Talk kali ini bersama Bang Angga. Terima kasih Bang Angga. Oke Bang, udah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bola Futsal di YouTube. Oke, demikian saja. Salam olahraga.